Kita semua pasti pernah deh ngelamun, ya kan? Tapi gimana ceritanya kalau lamunan itu jadi kelewat nyata, sampai-sampai bisa menghancurkan hidup kita? Nah, ini dia yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Sebuah kisah tragis dari 1001 Malam tentang seorang pria yang fantasinya, menagih bayaran yang luar biasa mahal. Jadi pertanyaannya, seberapa mahal sih harga sebuah lamunan? Lewat cerita ini nih, kita bakal lihat sendiri betapa bahayanya kalau fantasi udah nggak bisa dikontrol lagi dan mulai nagih bayaran di dunia nyata. Oke, cerita kita mulai dari si saudara kelima. Dia ini ya bukan siapa-siapa, cuma orang biasa yang baru aja dapat warisan seadanya. Rencana bisnisnya sih awalnya masuk akal banget, tapi di dalam kepalanya itu loh, rencana simpul tadi mulai berkembang jadi sesuatu yang liar. Coba bayangin ya, seluruh modal hidupnya cuma segini, 100 dirham. Ini warisan terakhir dari bapaknya. Dan semuanya dia putar buat beli barang-barang pecah belah dari kaca. Harapannya simpel aja, pengen mulai hidup baru dari untung yang nggak seberapa. Nah, dari sinilah semuanya berawal. Di kepalanya angka-angka itu mulai nari-nari. Oke, 100 dirham ini bakal jadi 200, 200 jadi 400. Terus aja gitu, sampai dia jadi saudagar terkaya. Kedengarannya rencana yang mantep kan? Tapi fantasinya nggak berhenti di duit doang. Dia mulai pengen status, pengen kekuasaan. Buat dia kaya aja tuh nggak cukup. Dia ngebayangin dirinya nikah sama putri wazir. Tahu kan, orang paling berkuasa nomor 2 di negerinya. Dan disinilah fantasinya sampai ke puncak kesombongan. Dia ngebayangin dirinya jadi super berkuasa, super hebat, sampai-sampai dia bakal nolak istrinya yang cantik itu dengan kejam. Dan buat nunjukin seberapa besar kuasanya di dalam lamunannya itu, dia melakukan sebuah gerakan fisik. Dan gerakan menendang kayak gini, itu beneran terjadi di dunia nyata. Kakinya refleks nendang keranjang yang isinya, ya semua barang dagangannya. Dalam sekejap, fantasinya yang megah itu hancur berkeping-keping, bareng sama seluruh modalnya. Hasilnya nol besar. Cuma dalam sekejap mata, modal 100 dirhamnya ludas jadi tumpukan beling. Mimpi besarnya itu ternyata justru ngerampas satu-satunya hal nyata yang dia punya. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Justru pas dia lagi duduk meratapi nasib, putus asa banget, takdir malah ngasih kejutan. Kejutan yang ngebawa dia ke babak baru yang ternyata jauh lebih bahaya dari lamunannya sendiri. Tiba-tiba, entah dari mana, seorang wanita cantik nyamperin dia. Mungkin kasihan kali ya, dia ngasih sebuah dompet. Dan isinya 500 dinar emas. 5 kali lipat lebih banyak dari modalnya yang pecah tadi. Dalam sekejap, dia jadi kaya raya. Wah, ini kesempatan kedua nih, pikirnya. Tapi ya gitu kan, keberuntungan yang kayak gini tuh rasanya terlalu indah buat jadi nyata. Bener aja, gak lama kemudian, seorang nenek-nenek datang ke pintunya bawa cerita. Katanya, si wanita cantik tadi naksir berat sama dia. Syaratnya cuma satu, bawa semua emas yang dia punya sebagai bukti cinta. Ini umpan yang sempurna banget buat mancing keserakahan sama nafsunya. Dan disinilah kita bisa lihat betapa jauhnya janji dari kenyataan. Di satu sisi dia diiming-imingi surga dunia, tapi di sisi lain yang nungguin dia itu neraka yang sesungguhnya. Ditinggalin gitu aja buat mati, di titik terendah hidupnya, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Udah, ini bukan lagi soal mimpi atau fantasi. Dia bukan lagi pemimpi bodoh. Sekarang, dia adalah seorang penyintas. Dan satu-satunya hal di otaknya cuma balas dendam. Serangan yang dia alamin itu benar-benar biadab. Dia dipukulin, lukanya digosok pakai garam biar makin perih, terus dibuang gitu aja. Dia bisa selamat cuma karena satu hal, pura-pura mati. Dan ironisnya, garam yang harusnya jadi alat penyiksa, malah jadi penyelamatnya, karena garam itu yang ngeberhentiin pendarahannya. Dan coba lihat gimana sekarang dia nyusun rencana balas dendamnya. Kali ini nggak ada lagi tindakan ceroboh. Dia ngamatin, dia nyamar, dan dengan teliti banget nyiapin jebakan balasan. Dia udah berubah total. Dari yang tadinya mangsa, sekarang jadi pemburu. Dan rencananya berhasil. Dia balik lagi ke rumah itu, ngabisin semua penyiksanya, dan nemuin harta karun yang jumlahnya luar biasa. Kemenangan kayaknya udah di depan mata. Tapi, tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Masih ada satu tipu muslihat terakhir yang paling kejam. Pas banget setelah dia berhasil ngebunuh para penjahat itu, si wanita cantik muncul lagi. Dia nangis-nangis ngaku kalau dia juga korban disekap di situ bertahun-tahun. Dia mohon-mohon minta bantuan buat bawa kabur harta itu, dan janji bakal bagi 2.
Dan inilah pukulan telaknya. Dia percaya sama cerita si wanita. Dia pergi nyari bantuan buat ngangkut harta, dan pas dia balik, semuanya lenyap. Pintu kebuka, wanita dan hartanya hilang. Ternyata wanita itulah dalang dari semuanya. Dia cuma manfaatin si abang ini buat ngabisin komplotannya sendiri sebelum kabur bawa semua hartanya. Di titik ini, kita bisa lihat semuanya dengan jelas banget kan? Coba lihat betapa bedanya antara fantasi dan kenyataan pahit yang dia hadapi. Setiap hal indah dalam lamunannya ternyata punya bayangan yang super tragis di dunia nyata. Ya, begitulah. Setelah ditipu untuk kedua kalinya, dihancurkan berkali-kali, sekarang dia harus menghadapi bagian terakhir dari perjalanannya. Konsekuensi paling akhir dari semua obsesi dan kebodohannya. Dia kehilangan, segalanya. Mulai dari warisan kecilnya, terus rezeki nomploknya, sampai harta karun yang udah sempat di tangan. Kepercayaannya hancur, rumahnya hilang, dia diusir dari kota. Dan sebagai penderitaan pamungkas, pas dia lagi ngegelandang, dia dirampok dan kedua telinganya dipotong. Dan begitulah dia dapat julukannya. Ironis banget kan? Nama yang bakal nempel sama dia selamanya, itu bukan nama seorang raja atau sultan kayak di fantasinya. Tapi sebuah tanda. Tanda permanen dari penderitaan dan kehancurannya. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kalau impian soal kekuasaan udah jadi obsesi, siapa sih yang sebenarnya nanggung harga paling mahal? Kisah ini jadi pengingat buat kita semua tentang bahayanya ngebiarin fantasi ngambil alih realita. Pengingat kalau kesombongan dan keserakahan itu selalu menagih bayaran yang pada akhirnya nggak akan pernah sanggup kita bayar.